Kalian mau ngapain? Pukul dia. Hajar sampai mati. Pak Tua! Telepon. Telepon Xiao Dong. Suruh dia cepat pulang. Kita hampir habis dipukulin. Kasih tahu dia, yang nyumbang 1 juta ke desa buat bangun jalan. Aku nggak mau nyumbang. Nggak nyumbang. Siapa juga yang butuh sumbanganmu? Pukul aku. Pak Chu. Jadi kita sepakat. Iya, Nunggu jalan selesai. Harga astragalus liar naik jadi 50. ya. 50. 5 tahun penuh. Aduh, saya beli seharga 40. Kamu, Pak Zhao, diam-diam sembunyi dari warga. Kasih mereka 51 per kilo tiap tahun. Bisa rugi ratusan ribu sampai jutaan. Begitu saja, waktu bangun jalan. Kamu, Pak Zhao, masih mau sumbang 1 juta. Sekarang yang kaya kamu, berhati mulia. Jujur, bawa warga desa menuju kaya. Sudah jarang. Ingin kaya, bangun jalan dulu. Kalau jalan sudah bagus, Gak rugi lagi. Nanti saya suruh bagian keuangan. Minta nomor rekening desa. Uang 1 juta buat bangun jalan. Akan saya transfer. oke. Pukul dia. Maaf Pak Chu. Bicara. Halo! Xiao Dong dan ayahmu di balai desa karena urusan jalan. Dipukul sampai luka. Cepat pulang! Apa? Ayah saya dipukul. Si Zhao itu benar-benar kejam. Berani juga dia pulang. Iya. Ayo. Kita juga biar dia rasain. Susahnya jalan belum jadi. Ayo. Warga, kenapa jalan ini ditutup ya? Jalan ini gak boleh dilewati lagi. Apalagi keluarga Zhao dilarang lewat. Kenapa? Kenapa kami tidak boleh lewat? Udahlah, jangan pura-pura. Ayahmu bikin ribut sama pekerja. Sekarang jalan pun batal dibangun. Kamu gak tahu soal ini. Kerja jauh cari duit. Kita di sini kamu cuekin. Baru bisa bangun jalan susah payah. Ayahmu malah bikin kacau. Menurutku, keluarga Zhao semua egois. Gak suka lihat kami baik. Betul, betul. Warga. Ayahku ribut sama tim proyek soal ini. Aku benar-benar gak tahu. Gini aja. Kalian ikut aku pulang. Aku tanya ke ayahku kenapa. Aku pasti kasih penjelasan. Oke. Ayo, kita jalan. Ayo. Ikuti dia. Belum selesai, jangan biarkan dia kabur. Ayo. Zhao Daqiang, keluar. Keluar. Ngapain cari dia? Langsung pakai bulldozer. Hancurin pintu rumahnya. Hancurin. Hancurin. Kalian mau Kalian mau nindas orang mati ya? Hancurkan! Hancurkan. Mau apa? Ngapain? Mau apa? Ayahmu bikin masalah. Jalan desa jadi nggak bisa dibangun. Kami kemari mau minta pertanggungjawaban. Kalau nggak mau celaka, cepat minggir sama ibumu. Dorong, buka pintunya. Siapa berani sentuh mereka? Ada apa? Biar aku tanya ayahku dulu, baru omong, bisa nggak, Mak? Gak usah tanya, memang ayahmu. Karena kamu sumbang 1 juta, dia pikir, jalan desa. Jadi dia yang atur. Mau bangun di mana, ikut dia. Benar. Bukan begitu. Xiao Dong, jalan ini dibangun di depan tiap rumah, tapi nggak di rumah kita. Kenapa nggak sampai ke rumahmu? Hah? Karena rumahmu terlalu terpencil. Salah siapa? Hah? Kita semua bisa kompromi. Kenapa keluarga kalian harus beda? Iya, benar. Rumah kami sepi. Tapi kandang ayam rumah kepala desa, apa nggak lebih terpencil? Pak, kok ayah bisa luka parah begini? Siapa yang mukul? Xiao Dong, bukan ayah bikin masalah. Kamu nggak tahu. Depan kandang ayam kepala desa, jalannya sudah dibangun. Cuma rumah kita tidak dibangun. Itu jelas-jelas nindas kita. Ini peta rencana. Lihat sendiri. Satu desa ada 128 keluarga. Cuma rumah kita yang nggak ada. Zhao Qiang, jangan ngotot. Terus terang aja, ayam itu dijual. Masih harus kasih duit ke desa. Bener.
Tempat rusak begini. Cuma kalian berdua yang tua. Bisa hidup berapa lama lagi sih? Masih pantas keluar uang banyak ya? Buat bangun jalan khusus ke rumah kalian? Peta rencana jalan ini. Siapa yang buat? Saya sumbang 1 juta ke desa, semua jalan desa dibangun. Jalan ke kandang ayam kepala desa pun dibangun. Kenapa jalan ke rumah kita nggak bisa? Kenapa rumah kita nggak dibangun? Dan kamu membuat ayahku seperti ini. Lalu bilang ayahku salah. Kenapa? Donasi 1 juta. Itu uang keluarga kalian yang kotor. Jalan ini. Keluarga kalian nggak layak bangun. Donasi 1 juta. Itu uang keluarga kalian yang kotor. Jalan ini keluarga kalian nggak layak bangun. Uang kotor apa? Itu uangku. Dapat dari kerja keras, penuh keringat. Kenapa bisa dibilang kotor? Kenapa kotor? Kamu kira kami nggak tahu? Kenapa kamu donasi banyak buat jalan? Kenapa? Jelas buat desa dong. Berhenti pura-pura suci deh. Seluruh desa gabung. Donasi nggak sampai 100 ribu. Kamu sendiri donasi 1 juta. Kenapa sebaik itu? Pasti ada hal yang disembunyiin. Aku sembunyiin apa? Sampai kapanpun nggak mau nyerah ya. Oke, aku tanya deh. Apakah kita hanya punya satu jalan keluar desa? Hanya ada satu jalan kan? Barangnya susah laku. Dan harganya juga rendah. Benar kan? Iya. Kamu sudah kumpulkan semua astragalus desa kita. Dijual ke bos besar di kota kan? Adalah. Apakah itu yang kamu katakan? Sumbangkan saja uang untuk memperbaiki jalan. Akan menaikkan harga. Lalu kenapa? Harga saat ini masih belum naik. Dalam kontrak ini, masih 51 pound harga lama. Liu Yingying. Kontrak ini dari mana kau? Zhao Dong. Anda tahu itu. Bundel astragalus di desa kami. Itu semua penduduk desa, dibawa sedikit demi sedikit. Mengapa Anda bahkan menelan uang yang diperoleh dengan susah payah penduduk desa? Apakah kamu masih manusia? Datanglah orang-orang. Semua lihat baik-baik. Ini kontrak yang baru ditandatangani. Di sini jelas tertulis, setelah jalan dibangun. Harga astragalus tetap 51 per kilo. 50. Aku tanya kamu, harga ini apakah naik? Sedikit pun. Liu Yingying, kenapa kontrakku bisa ada di tanganmu? Zhao Dong, di desa kita, yang sukses bukan cuma kamu. Kalau bukan karena Yingying kerja di kota, kenal keponakan bos besar, kami nggak tahu. Kamu sudah menipu warga selama ini. Saya bohong apa ke kalian? Kalian tahu nggak? Selama ini demi bantu desa. Saya diam-diam nombokin. Tahu nggak berapa duitnya? Jangan pura-pura lagi. Astragalus 51 per kilo. Sampai di warga. Semuanya dapat untung. Kamu distributor utama. Sudah hisap darah warga. Masih bilang nombok. Siapa yang percaya? Kamu bilang saya hisap darah orang desa. Saya jujur aja. Jalan desa kita jelek. Dulu kalian beli 40 per kilo. Kalau tanpa subsidi saya, kalian bisa dapat 50 per kilo. Bisa nggak berhenti pura-pura baik? Kamu nombokin 10.000 per kilo. Itu setahun. Lebih dari 1 juta. Mau bodohi siapa sih? Iya. Orang bego aja yang mau. Bener. Orang bodoh saja yang mau lakukan ini. Zhao Dong. Paman, selalu anggap kamu anak baik. Benar-benar keluarin uang buat bantu warga. Tapi, bukti di tangan Yingying. Jelas banget. Kamu udah mulai nakal. Hatimu udah gelap. Paman, selama ini Zhao Dong sudah bikin nama astragalus. Desa kita makin dikenal. Dia tanam pohon, kita yang nikmati teduhnya. Pastilah keluarga Liu kita untung. Nanti kalau jalannya selesai, harga astragalus pasti naik dari sekarang. Waktu itu kita semua kebagian. Bangun jalan, aku bisa dapat 200.000. Bagian jalan, yang tadi bangun keluarga Zhao Dong, aku bisa dapat beberapa ribu lagi. Ditambah duit jual astragalus nanti. Hahaha. Ya, padahal kami sangat percaya padamu. Diam-diam kamu selalu manfaatin kami. Untung kepala desa ungkap ini. Kalau enggak, kamu sudah jual warga desa. Kami enggak tahu. Tenang saja semua. Begitu jalan jadi, kita nggak akan disiksa. Sama Zhao Dong lagi. Ke depan, saya pimpin kalian. Ikut saya bekerja bareng. Saya janji harga yang saya beri lebih tinggi dari Zhao Dong. Pasti membuat warga untung besar. Bisa dapat banyak uang. Dapat banyak uang. Bisa kaya besar. Dapat uang dan jadi kaya. Kita nggak perlu lagi ikut sama Zhao Dong yang berhati hitam itu. Biarin dia manfaatin kita. Bikin jalan, cari uang banyak. Saya cuma mau lihat tanpa saya Zhao Dong. 100 juta yang saya sumbangin. Gimana kalian bangun jalan ini? Baik. Uang 1 juta ini nggak jadi saya sumbang. Jalan ini juga nggak jadi saya bangun. Nggak jadi sumbang, Zhao Dong. Kau kenapa nggak mau sumbang? Dengar ya.
Siapapun di desa ini bisa nggak sumbang. Tapi kau, Zhao Dong, harus sumbang. Benar. Selama ini, kau udah dapat berapa uang haram dari warga? Uang buat bangun jalan ini. 1 juta. Kau sumbang segitu masih kurang. Oke. Kalau kalian pikir begitu, aku juga nggak perlu jelasin. Jalan ini bukan buat keluarga kami. Iya kan? Uang ini, sedikit pun, aku nggak akan sumbang. Nggak. Zhao Dong, tenang dulu. Kau tuh, gimana bisa nggak sumbang? Iya. Kau memang nggak tinggal di desa, tapi ayah ibumu masih di desa ini. Tinggalkan? Nggak kasih. Sudah keluar uang. Jalan ini juga nggak sampai ke rumahku. Uang ini, aku nggak mau keluarin. Nggak mau. Pak Zhao, jangan terlalu egois orang. Nggak boleh seegois itu. Kau tahu jalan ini, kalau dibangun ke depan, rumahmu butuh berapa banyak uang? Hanya demi kalian berdua. Emang sepadan? Oke. Kalau kau memang mau dibangun, bisa saja. Suruh anakmu, Dongzi, tambah 500.000 lagi. Iya, aku jamin. Jalan ini, sampai ke depan rumahmu. Ini bagus. Pak Kepala Desa, ini bagus nih. Aku jamin. Omonganmu sekarang, aku nggak percaya sama sekali. Aku kasih tahu, 500.000 itu, dan 1 juta yang dulu, aku nggak akan donasi, sedikit pun. Iya. Zhao Dong, dengar ya. Uang ini, kamu bisa nggak kamu nggak nyumbang? Ini, orang-orang proyek udah datang. Ekskavator sebentar lagi jalan. Kalau kamu nggak nyumbang, ayah ibumu masih bisa dihormati di desa. Nanti, mereka masih berani keluar rumah. Kamu bikin marah warga. Suatu hari nanti, ayah ibumu pulang malam. Kalau jatuh di jalan gimana? Kalau rumahmu kebakaran, siapa yang mau bantu kamu? Kamu ngancam aku ya? Aku benar-benar nggak nyangka. Aku udah bantu kalian bertahun-tahun. Aku bantu sekumpulan serigala berbulu domba ya. Itu kamu sebut bantu kami. Kamu sedot darah kami. Tindas kami. Peras sampai ke tulang. Minumlah. Oke. Nggak mau donasi ya? Nggak apa-apa. Kalau begitu, uang yang kamu sedot dari warga selama ini, balikin semua. Setiap keluarga. 50.000. Sekampung berarti 6.400.000. Uang itu, balikin semua. Jangan kurang 1 sen. Kalau nggak, keluarga kamu. Jangan harap bisa tinggal di desa ini. Iya benar itu. Ayo cepat. Ya, nggak mau donasi. Harus ganti rugi. Nggak ganti rugi, usir dari desa Liu. Keluar dari desa Liu. Keluar dari desa Liu. Keluar. Keluar. Zhao Dong, dengar saran saya. Dengarkan omongan paman. Cepat donasikan uangnya. Perbaiki jalan ini untuk kami. Dulu, kamu sudah ambil uang rakyat. Aku jamin. Mereka takkan minta lagi. Ini kepala desa Liu Ji, kan? Iya benar. Saya Zhao Dong. Saya dari keuangan perusahaan Zhao. Pak Zhao perintahkan. Uang 1 juta untuk jalan hari ini. Akan kami transfer sebagai donasi. Beri saya nomor rekening. Ya. Nomor rekening. Oke, nomor rekening saya. Tunggu. Bukankah kamu sudah putuskan untuk donasi? Oh, aku paham. Kamu mau mereka tambah 500.000 lagi. Oke. Asal 1,5 juta masuk, aku langsung ubah denahnya. Aku jamin jalan depan rumah kalian pasti dibangun. Hahaha. Halo, ini aku, Zhao Dong. Jalan, nggak jadi aku bangun. Dulu janji, sumbang 1 juta ke desa Liu Ji. Jangan transfer sepeser pun. Zhao Dong, apa maksudmu? Gak jadi donasi. Mau bayar 6 juta kah? Atau keluargamu harus cabut dari desa Liu Ji? Aku memang dari dulu nggak mau tinggal di desa Liu Ji. Kalau bukan karena orang tua saya suka kenangan. Mereka minta saya sering pulang bantu kalian semua. Saya juga nggak akan selama ini kasih subsidi ke desa begitu banyak uang. Sekarang kelihatannya, uang itu cuma buat pelihara kalian kumpulan serigala tak bisa diandalkan. Kamu malah balik nuduh. Kamu? Iya, oke. Nggak mau donasi. Ya ganti rugi. Nggak mau ganti. Cepat pergi saja. Oke. Ayah ibu, kita nggak usah tinggal di desa ini. Nggak perlu lagi ditindas. Saya kasih tahu. Mulai hari ini, segala urusan desa Liu Ji, nggak ada urusan sama saya Zhao Dong. Keluarga kita. Mulai sekarang dengan desa Liu Ji, putus total. Putus total, kan? Ini baru wajah aslinya. Oh, Zhao Dong, kalau berani begitu, aku jamin. Astragalus Liu Ji ini, kamu gak bakal dapat satu pun. benar. Sebenarnya tadinya mau. Karena kamu sumbang 1 juta. Kasih kamu sedikit. Tapi sekarang, orang desa pun nggak bakal kasih segram ke kamu. Kita lihat saja. Nanti gimana kamu. Selesaikan kontrak dengan Chu Group dan Bu Chu. Perusahaan yang kerja sama denganku, kamu juga sudah tahu. Jadi, kalian emang udah rencana singkirin aku dari awal. Aku juga lulusan universitas. Oke, kamu kira cuma kamu yang pintar di desa. Aku kasih tahu.
Aku nggak cuma nemuin pihak A kalian. Bahkan, harga yang kutawarkan 2 yuan lebih tinggi dari kamu. Bahkan lebih mahal, 2 yuan dari harga kamu. Tidak mungkin, nggak mungkin banget. Kecuali bos Chu, gila. Itu karena kamu nggak mampu. Jaringan aku jauh lebih bagus dari kamu, lebih kuat. Aku sendiri. Dengar dari paman, Grup Chu. Bos Chu yang bilang, Astragalus Liu di tahun ini, kita nggak perlu beli. Tunggu saja mereka antar barang. Harga belinya, dibanding tahun lalu, naik 10 yuan lagi. Jangan sampai salah, ya. bukannya kamu bilang, Zhao Dong beli dari kalian 50, terus dia jual ke pamanku, 60. Untungin 10. Parah banget. Paman aku, udah lama males kerja sama dia. Tapi dia kepala di desa kalian, orang kuat situ. Tapi kali ini, kita yang dapetin. Kamu yang beli, aku yang jual. Nanti kita berdua yang dapat untung. Sekali jalan, setahun minimal 3 juta. Oh, kalau kamu mau putus dari desa Liuji, aku juga nggak tahanin kamu. Cepat pergi. Oke. Mantap. Halo, Lao Chu. Ini aku. Dengerin. Mulai sekarang, Astragalus dari desa Liuji, gak aku supply lagi. Mereka bisa sendiri. Biar mereka kerja sama langsung sama kamu. Hari ini, keluargaku pindah dari desa Liu. Ayo. Demi hubungan aku sama Pak Zhao. Aku tambah 5 yuan, ditambah Pak Zhao. Nambah 10 yuan per kilo, jadi totalnya 50 yuan per kilo, dikasih ke warga. Gimana mungkin, orang sebaik Zhao bro, dibikin marah seperti ini? Bukankah itu sama aja menyinggung dewa rejeki? Begini, kamu atur ulang harga belinya. Sesuai harga pasar, 35 per kati. Kalau mereka mau jual, harga segitu, nggak mau ya sudah. Aku juga nggak tertarik. Sama barang itu. Dia benar-benar pindah. Dia sungguh berhenti beli. Apa kita bakal ada masalah? Masalah apa? Oh, hari ini aku kasih lihat. Gimana caraku beli Astragalus dengan harga lebih tinggi? Aku telepon ke pembeli sekarang. Dia itu keponakan Pak Chu. Juga pacarku. Halo, Lin Hao, orang desa. Sudah siapin Astragalus. 52 per kati. Bisa diambil kapan saja. mantap, tunggu sebentar. Aku kirim mobil sekarang. Tunggu. Kampung kami belum ada jalan. Tadinya mau nunggu jalan, jadi baru jual. Mobilmu nggak bisa masuk. Gimana dong? Mobil tidak bisa masuk. Lalu dulu kalian gimana ambilnya? Dulu selalu Zhao Dong. Minta orang angkut keluar. Lanjut minta orang angkut dong. Ini saya per kilo. Ambilnya lebih mahal 2 yuan. Siapa punya siapa ambil. Tidak diangkut, tidak beli. Ini. Angkut aja. Oke. Warga desa, pacar aku sebentar lagi akan kirim mobil ke sini. Tapi jalannya belum diperbaiki. Mobil nggak bisa lewat. Kalau mau jual Astragalus ini, kita semua harus bawa keluar karung demi karung. Pindahin Astragalus keluar. Ini salahnya Zhao Dong. Kamu ambil kembali dana sumbangan, nggak mau perbaiki jalan. Dia itu nggak mau orang lain hidup enak. Zhao Dong ini ngisep darah kita. Potong jalan rezeki kita. Binatang kayak dia nggak boleh tinggal di desa. Hancur. Zhao Dong, cepat pergi. Keluar dari desa Liuji. Keluar. Pergi. Sudah cukup, aku kasih tahu kalian. Tak perlu kalian usir. Zhao Dong akan pergi sendiri. Takkan ganggu. Kalian cari uang banyak. Warga, sekarang ayo angkut Astragalus ke jalan raya. Mobil, sebentar lagi sampai. Oke. Sebentar lagi sampai. Letakkan barang di sini saja. Tunggu sebentar, mobil segera tiba. Sekretaris Li. Halo, Kamu siapa? Aku dari divisi perbaikan. Lin Hao. Aku dengar, grup kita selalu beli Astragalus liar dari desa Liuji. Aku punya saudara dari desa itu juga.
Cuma mau tanya, bisa nggak supli ke grup saudaramu dari desa Liuji? Iya. Bilang ke saudaramu, Bos Chu sudah bilang, biar mereka antar sendiri. Beli harga pasar 35 per kilo. 35 per kilo. Bukan 60 ya? $35 per jin. Kenapa nggak angkat telepon? Apa sudah hampir sampai? Gimana sih ini? Ada apa ini? Tunggu sebentar lagi. Mobilnya datang. Pasti mobilnya datang. Semua, ayo beres-beres. Siap muat barang. Siap muat barang. Ini. Beneran ya? Memang cuma Ying Ying yang bisa diandalkan. Nggak kayak Zhao Dong itu. Cuma bisa tipu kita. Sini. Kenapa pergi? Kok pergi sih? Ada apa ini? Ada apa sih ini? Ini. Mobilnya harusnya hampir sampai. Tunggu lagi sebentar. Tunggu sebentar. Salju turun. Cepat ambil terpal. Tutup semua astragalus ini. Cepat, cepat, cepat. Kalau sampai beku, semuanya habis. Ayo cepat. Ying Ying, pacarmu sampai mana? Iya ya, Aduh, aku telepon dia, nggak diangkat. Mungkin di gunung nggak ada sinyal. Aduh, jalan gunung cuma segitu. Jalan kaki juga bisa sampai. Dia beneran datang nggak sih? iya juga. Datang nggak nih? Barusan aku telepon dia. Kalian semua juga dengar. Katanya sudah di jalan. Terus orangnya mana? Kita nunggu dari siang sampai tengah malam. Ini nggak kelihatan satu orang pun. Jangan-jangan dia penipu. Nggak mungkin. Demi bisnis ini, aku bahkan udah tidur sama dia. Pokoknya, dia nggak mungkin nipu aku. Pasti ada masalah di jalan. Tunggu aja. Ayo sabar sebentar lagi. Udah, nggak bisa nunggu. Astragalus ini, udah beku semua. Aduh, Apa? Gimana dong? Orang aja bisa kedinginan kayak gini. Apalagi Astragalus ini. Ying Ying, kami nurut sama kamu loh. Sudah kami pindahin semua Astragalus. Pacarmu itu. Dia sebenarnya di mana? Kalau dia nggak angkut, Astragalus ini semua bakalan rusak semua. Coba bilang, sekarang kita harus apa? Liu Yingying. Ayahku sekarang di rumah sakit. Cuma berharap dari jual astragalus ini. Buat operasi. Kalau uangnya nggak ada, aku nggak mau damai. Iya benar. Ayahku juga lagi nunggu operasi. Jangan ribut-ribut. Ngapain teriak-teriak? Yang nggak mau jual. Angkat barang pulang. Yang nggak mau nunggu juga angkat barang. Kenapa Lin Hao belum? Bisa dihubungi terus. Jangan-jangan ada masalah. Ying Ying, kita udah nunggu semalaman. Nggak kelihatan orang sama sekali. Ini mau nunggu sampai kapan? Iya. Semalaman nunggu. Sampai beku begini. Jadi datang nggak sih? Tahu gini, mending jual ke Zhao Dong. Bener. Iya. Tahu gitu jual ke Zhao Dong aja. Untungnya kurang dikit gak apa-apa. Setidaknya nggak sengsara begini. Sampai kapan harus nunggu begini? Dingin banget, mukamu sampai merah banget nih. Kalau dia nggak datang gimana? Terus kita harus gimana? Kalau dia nggak datang, Zhao Dong juga nolak. Bukannya kita jadi bingung. Gimana kalau kita hubungi Zhao Dong lagi? Iya juga. Diam deh. Hubungi Zhao Dong. Apa Zhao Dong bisa bantu kalian? Jangan lupa. Zhao Dong itu diusir sama kita semua. Dari desa Liuji. Terus sekarang harus gimana? Kami percaya sama kamu. Makanya Zhao Dong diusir. Kamu nggak boleh tinggalin kita di sini. Ying Ying, kita nunggu dia terus kayak gini, juga nggak bisa terus-terusan. Pacarmu itu, bukan keponakan grup Chu yang itu? Gimana kalau kamu bawa warga desa untuk temui dia? Kalau memang ada kecelakaan di jalan, kamu juga cari cara, biar dia beli Huangqi ini dulu. Betul, betul. Sudah. Jangan ribut. Lin Hao itu keponakan langsung. Presiden Chu dari grup Chu. Dia nggak bakal rugiin kalian. Kalau dia bilang mau beli, pasti beli. Sekarang dia belum datang. Pasti ada masalah di perjalanan. Kalau kalian nggak percaya, silakan saja ikut aku grup Chu. Ketemu dia. Oke, ayo, yuk, kita pergi. Ayo. Kalau begitu Chun Seng, jaga rumah. Jaga rumah ya.
Presdir Chu, tolong jangan karena aku tolak beli Huangqi desa Liuji. Mereka nggak baik, tapi aku harus tetap setia. Beri mereka jalan keluar. Pak Zhao, tenang saja. Saya tetap membeli sesuai harga pasar. Saya yang beli. Tak akan rugikan mereka. Pak Chu, ada masalah. Warga desa Liuji datang ke kantor kita. Mereka menuntut bertemu Anda. Ayo kita lihat. Dengar ya. Aku ini pacar keponakan bos kalian. Aku ini pacar keponakan bos kalian. Booking apa lagi? Kalau nggak mau kerja, bilang saja. Kalau ketemu Pak Chu, aku bisa pecat kalian kapan saja. Kau mau aku pecat siapa, ha? Pak Chu. Zhao Dong. Kenapa kau di sini? Kenapa aku gak boleh di sini? Aku dan Pak Chu sudah lama jadi rekan bisnis. Ini hal biasa kan? Hah? Jadi begitu ya. Pasti ulahmu. Tak bisa beli Astra Galus dari desa Liuji. Jadi kau sakit hati. Makanya kau cari Pak Chu. Mereka hentikan truk pengangkut Astra Galus kami. Kamu bikin warga desa kedinginan semalaman. Kamu benar-benar kejam. Selama ini, selalu curi uang kami. Kami sudah tidak permasalahkan. Harusnya kamu sudah puas. Sengaja rusak Astra Galus kami. Kalau tak bisa tipu kami, kamu mau habisi hidupku ya? Pak Chu, jangan tertipu sama dia. Dia licik seperti vampir. Selalu tekan harga petani desa. Sudah 5 tahun penuh. Banyak uang warga yang diambil. Oh, coba bicara. Dia yang curang. Pak Zhao yang curang. Kalian pasti salah paham. Aduh, Anda belum tahu. Dia itu penipu. Dia ambil dari warga seharga 51 yuan per kilo. Huangqi warga desa, lalu dijual ke Anda 61 yuan per kilo. Saya kerja sama dengan siapa? Nggak perlu kamu ajarin. Kalian semua datang ke sini hari ini. Mau ngapain? Kami cuma mau kerja sama langsung sama Anda. Kami nggak sejahat dia. Kami jual ke Anda. Dengan harga 58 atau 55 juga boleh. Zhao Dong. Kami rela untung sedikit. Asal Anda juga nggak ambil untung kotor. Oh ya, Pak Chu. Saya tetap pacarnya Lin Hao. Saya nggak peduli kamu pacar siapa. 58 atau 55 yuan sekilo. Siapa yang kasih kamu? Percaya diri minta harga setinggi itu. Kenapa emangnya? Bukannya Anda kasih Zhao Dong 61 yuan sekilo juga? Keponakan asli Anda Lin Hao, dia sendiri yang bilang ke saya. Dia juga bilang, bisa beli seharga 52 per jin untuk Huangqi liar kita. Siapa Lin Hao? Keponakan saya. Jujur saja. Saya sama sekali tidak punya keponakan bernama Lin Hao. Pak, tidak ada keponakan bernama Lin Hao. Kena tertipu. Tidak ada keponakan bernama Lin Hao. Sudah. Semuanya hampir selesai. Sampai di sini saja grup Chu kami. Tidak terima kalian. Kalian pulang masing-masing. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalian pasti bohongi saya. Kamu dan Zhao Dong bersekongkol bohongin saya kan? Pasti ada Lin Hao. Saya sudah ikut dia. Pasti ada. Coba cari lagi. Pasti ada. Di bengkel. Ada pekerja namanya Lin Hao. Dia juga bilang, punya saudara dari desa Liuji kalian. Apa? Temanmu penipu. Huangqi kami. Sekarang gimana? Iya. Aduh, kami dulu nurut sama kamu. Ngusir Zhao Dong. Sekarang, kamu nggak bisa lepas tangan. Gimana saya bisa bantu? Apa saya minta uang dari kalian? Hah? Saya juga baru tahu kalau Lin Hao itu penipu. Tapi kami nggak peduli. Kamu kan yang janji. Huangqi dijual 52 per kati kami ikut kamu sampai sekarang. Sekarang malah ketipu. Kamu harus tanggung jawab. Kerugian kami. Kamu harus ganti rugi. Kamu harus ganti. Orang yang kasihan pasti juga ada salahnya. Yang mengorbankan besar demi keuntungan kecil. Akhirnya kena batunya sendiri. Semuanya diam. Apakah aku memaksa kalian dengan pisau di leher? Kalian sendiri yang mau cari uang lebih banyak. Mau jual dengan harga tinggi makanya ikut aku. Sekarang barangnya nggak bisa kukirim uangnya, juga nggak aku lihat. Kalian mau aku tanggung jawab. Kalian minta aku ganti rugi. Kenapa? Warga sangat percaya padamu. Karena kamu, kami tolak sumbangan 1 juta yuan dari Zhao Dong. Karena kamu juga, kami usir Zhao Dong. Sekarang malah begini. Kamu nggak bisa kabur begitu aja. Kamu usir Zhao Dong. Itu karena kamu pengen uang lebih. Sekarang mau jual barangnya. Udah jangan ribut di sini. Tanpa si Lin Hao juga. Aku Liu Yingying tetap bisa jual barang. Ngapain kelilingin aku? Minggir. Bos Chu, benar-benar seperti memberi budi, tapi akhirnya malah dibalas benci. Dulu aku ke mereka, terlalu baik. Sekarang mereka bisa seenaknya, tendang aku keluar. Aku tahu.
kamu pasti tetap peduli kami. Benar kan? Hei, tadi kami semua agak panik. Kamu juga harus maklum. Sudah, jangan ribut lagi. Mau agar Astragalus bisa laku, makanya tutup mulut dulu, Hei, oke, tutup. Bos Chu. Maaf banget. Bikin Anda malu. Jadi bahan ketawa, aku sih nggak lihat lucu. Tapi, aku bisa lihat kamu jelas sekarang. Iya ya. Aku orangnya terlalu nggak mementingkan diri sendiri. Sampai diperlakukan kayak gini sama mereka. Saya tetap fokus. Ingin bantu mereka jual Astragalus ini. Orang-orang desa ini, kalau mereka nggak punya uang hari-hari, selanjutnya gimana mereka hidup? Makanya, Bos Chu, bisa nggak Astragalus ini Anda beli saja? Saya selama ini nggak pernah kerja sama orang yang nggak punya moral dan etika. Kamu paham? Bos Chu, tolong jaga muka saya. Harga diri. Memangnya kamu punya harga diri? Oh, kamu itu nggak punya hati. Cuma hisap darah orang. Bos Chu, kami nggak serakus dia. Kalau menurut Anda 55 mahal, kami masih bisa kurangi lagi. 1. Saya beli 51. Saya jual ke Anda 54. Gimana? Tadi kan sudah bilang 52. Kenapa sekarang jadi 51? Kalau kamu rasa kurang, boleh. Kalian jual sendiri saja. Jual sendiri 52 per kilo. 51 saja. Ya 51. Jual saja. Zhao Dong. Aku cuma jual 54 per kilo. Itu bikin kamu kehilangan muka. Aku nggak percaya Bos Chu bakal lewatin bisnis menguntungkan ini. Bos Chu, bisnis menguntungkan begini, aku nggak tahanin kamu loh. Ayo beli aja, beli. Pak Zhao, jangan bercanda sama saya lagi. Tanpa Anda, saya nggak beli apa-apa. Orang lain mungkin nggak tahu, tapi masa Anda nggak tahu juga? Oh, jangan ngomong aneh-aneh di sini. Harga yang kami tawarkan sudah sangat rendah. Asal Anda nggak ganggu di belakang. Mana mungkin Bos Chu nggak setuju. Pak Zhao, kita sesama pedagang semua lagi susah sekarang. Jangan ikut campur deh. Beri kami jalan untuk hidup. Beri kalian jalan hidup. Itu sama saja memojokkan Bos Chu ke jalan buntu. Bos Chu, orangnya Zhao Dong, tamak banget. Sangat egois. Tolong jangan sampai terpengaruh dia. Harga dari kami sudah sangat tulus. Kami jamin, 3 tahun ke depan pasti nggak naik harga. Bisa buat kontrak akuisisi. Harganya tetap Rp54 per kilo, kontrak. Harga Rp54? Saya cuma tanya, Anda ngerti pasar nggak? Atas dasar apa berani minta harga setinggi ini? Tinggi. Tunggu mereka kirim barang. Harga pembelian dibanding tahun lalu naik lagi 10.000. Jangan sampai salah ya. Memang Lin Hao itu penipu. Tapi dia bilang sendiri ke aku. Dia dengar Zhao Dong bilang ke Anda. Asal jalan sudah jadi, langsung naik 10 yuan. Ini benar kan? Benar. Pak Zhao memang bilang ke saya, kalau jalan jadi, naik 10.000. Dan saya memang setuju. Nah, itu baru benar. Sekarang sudah naik 10.000. Paling tidak harus 60 ke atas kan? Kami cuma kasih 54. Itu jauh di bawah dia. Kok kamu tahu? Zhao Dong kasih saya 51 per kilo. Dia beli dari kami juga 50. Dia jual ke kamu. Masa tidak ambil untung? Iya. Benar juga. Sudah cukup. Saya kasih tahu kalian itu enggak tahu terima kasih. Saya ngomong jujur ke kalian. Pak Zhao, dia selalu kontrak sama saya, 40 yuan per kilo. 10 yuan tambahan itu dari Pak Zhao. Dia keluarin uang sendiri buat subsidi ke kalian. Dan subsidi ini sudah 5 tahun penuh. Ya, 5 tahun. Dia subsidi 5 tahun penuh. Setahun jutaan yuan. Ini puluhan juta dia. Kasihkan saja ke kita. Dan dia juga kompensasi 10 yuan per kilo. Kalau Zhao Dong, orang egois dan nggak tahu diri, uang ini pasti sudah dia makan semua. Kita ini harusnya bersyukur. Justru Pak Chu. Dia itu sebenarnya dapat uang besar dari hasil memeras warga desa. Sekarang dia datang lagi, bikin kacau kerja sama kita. Putus penghasilan warga. Menurutku, dialah yang benar-benar tidak tahu balas budi. Pak Chu, terima kasih sudah membuktikan. Selama ini saya diam-diam subsidi, bikin mereka makin serakah jadi lapar banget. Kamu bilang ke mereka, kita tanda tangan kontrak Rp40.000 per kilo, tapi mereka tidak percaya. Pak Zhao, sekretaris, ambil kontrak antara saya dan Pak Zhao, bawa ke sini. Oke. Serakah juga, harus ada yang tanggung jawab. Kalian, serakah sekali. Tidak pernah puas, usir Pak Zhao. Akhirnya, kalian rasakan akibatnya sendiri. Pak Chu, ini kontraknya. Iya,
kalian semua perhatikan baik-baik. Sudah 5 tahun penuh. Pak Zhao selalu tanda tangan kontrak denganku. Cuma 41 jin. Kalian terima 51 jin. Itu Pak Zhao yang nombokin. Siapa sebenarnya yang nggak tahu balas budi? Kalian sendiri, lihat baik-baik. Dia beli dari kita 50. Dijual ke dia 40. Mana mungkin begitu? Lalu uang buat beli rumah dan mobil itu dari mana? Aku terus terang ke kalian. Pak Zhao kerja keras bertahun-tahun. Perusahaannya sudah banyak. Untuk Huangqi kalian. Buat dia. Itu malah donasi. Liu Yingying, kamu sengaja ngeluarin aku. Kira jual Huangqi bisa kaya. Tapi kamu nggak tahu, selama ini aku Zhao Dong diam-diam terus kasih subsidi. Pak Chu, beli dari warga Rp40.000 per kilo. Harga Huangqi yang kamu beli Rp52.000 per kilo. Liu Yingying, bisnismu benar-benar rugi besar. Tidak mungkin. Harga Huangqi ini, kenapa bisa serendah itu? Aku tahu. Pasti kamu lagi main curang. Kamu tidak bisa beli Huangqi kami. Jadi kamu juga tidak mau lihat kami sukses. Apa itu 40 per kilo? Kontrak kacau apa itu? Terus terang saja, kamu gabung dengan Pak Chu. Cuma sandiwara. Mau tekan harga kami. Mau tipu kami ya? Kurang ajar. Tekan harga. Menipu kalian. Perusahaan Chu sudah lama berbisnis. Ini pertama kalinya dihina seperti ini. Liu Yingying, omonganmu sembarangan, menghina Pak Chu, menentang grup Chu. Pernahkah kau pikir, kalau akibatnya Huangqi jadi tak laku, orang-orang desa di belakangmu apa jadinya mereka? Sudah kau pikirkan? Liu Yingying, kamu asal bicara, menghina bos Chu, menyinggung grup Chu. Pernah kepikiran, kalau Huangqi nggak laku, orang-orang di belakangmu, warga desa ini, gimana nasib mereka? Udah dipikirin belum? Jangan pura-pura baik deh. Bikin bos Chu main drama sama kamu. Harga dari 50 jadi 40. Zhao Dong, kamu benar-benar jahat. Kami nggak biarin kamu isap darah kami. Kamu langsung matiin penghasilan kami. Sama aja kayak anjing makan anjing. Benar banget. Bos Chu, aku nggak maksud lecehin Anda. Saya tahu, mungkin kamu kena bujuk Zhao Dong. Ikut bantu tekan harga. Bisa dapat duit banyak. Kalau sampai ketahuan, nama baik Anda bisa rusak. Jadi di industri ini, Liu Yingying, Tutup mulut kamu. Saya kasih tahu kamu, bos Chu selalu jujur. Harga jual selama ini selalu di antara paling tinggi. Cepat minta maaf sama bos Chu. Huangqi masih bisa dijual. gugup ya. Aku tetap mau ngomong. Bos Chu, saya tahu Anda cuma hilaf. Terpengaruh Zhao Dong, bukan kemauan Anda. Tekan harga kami sendiri. Coba Anda pikir, Anda bos besar yang dikenal. Kalau Anda kerjasama, bantu Zhao Dong tekan harga kami. Kalau sampai tersebar, malu besar dong. Nanti, bagaimana Anda bertahan di industri ini? diam. Bos Zhao, kamu juga lihat harga diri kamu. Saya benar-benar tak bisa. Kasih lagi. Bos Chu, muka ini, sejak awal Anda tak seharusnya kasih. Kamu benar. Mulai hari ini, saya tak kasih muka lagi. Astragalus dari desa Liuji kalian. Jangankan harga 41 per kilo, harga pasar 35 per kilo saja. Saya juga tak mau beli. 35. Harga pasar. Masih mau ngomong apa? Harga mana mungkin serendah itu? Pasti Zhao Dong yang bikin masalah. 40 aja udah rendah. Kamu bahkan 35 pun gak mau beli. Kamu mau matiin kami. Dia. Bos Zhao, Anda lihat sendiri. Bukan saya yang nggak mau beli, tapi harga pasar 35, mereka sama sekali nggak terima. Sekretaris bilang ke yang lain. Mulai sekarang Astragalus dari desa Liuji, kami stop beli semua. Nggak beli ya sudah. Grup Chu kalian. Gabung dengan Zhao Dong tekan harga kami. Sudah dijual Rp35.000 per jin. Warga desa nggak dapat apa-apa. Kalian mau uang ini? Kami bahkan nggak mau jual. Harga sama di mana-mana. Meski nggak jual ke bos Chu, kamu jual ke yang lain, paling cepat 3 hari, baru bisa laku. Kalau lambat sebulan, nggak masalah mau nahan sebulan. Apa kamu tahan tunggu selama itu? Tanaman ini sudah dipetik. Apa Astragalus bisa bertahan? Iya, Astragalus sudah beku seharian. Kalau 2 hari lagi pasti busuk semua. Kalau nggak ada uang, Astragalus, ayahku di rumah sakit. Tinggal tunggu mati. Anakku juga butuh uang dari jual Astragalus buat bayar sekolah. Bos Chu, begini saja, tolong kasih muka sama saya. Harga Astragalus kali ini, ambil saja Rp35.000 per kilo. Tidak dijual. Rp35.000 per kilo terlalu murah. Oh,
Jangan pura-pura. Saya benar-benar kira kamu peduli sama desa. Ternyata ujung-ujungnya kamu mau tekan harga. Kalau nggak dijual, ya sudah nanti juga tidak usah jual lagi. Biar saja Astragalus Liuji, semua busuk di ladang. Satpam, usir mereka semua. Usir dari sini. Kalian kerja sama dengan grup Chu. Tekan harga kami. 5 tahun ini, saya sudah lakukan semua. Mulai sekarang, mau kalian nggak makan, atau nggak bisa sembuh, saya Zhao Dong tidak akan bantu sedikit pun. Menurut saya, tetap saja Ying Ying paling dekat dengan kita. Demi kita. Dia bahkan berani menyinggung bos besar. Benar. Untuk kalian. Sudah repot-repot lama. Jual 35 bagaimana saya untung. Saudara sekalian, si Zhao Dong kerja sama dengan bos Chu. Tekan harga kita. Saya tidak percaya. Perusahaan lain juga. Harganya serendah ini. Tenang saja. Saya pasti cari jalan. Supaya Astragalus kita bisa terjual. Baik, baik. Bos Wang, kami ingin diskusi. Soal jual Astragalus desa Liuji. Bukankah selalu Zhao Dong, bos Zhao yang beli? Itu Zhao Dong, si lucu berhati hitam itu. Dia bukan cuma makan duit kita. Juga kerja sama dengan Bos Chu. Turunkan harga bareng, pura-pura akting. Bos Zhao rakus uang. Gabung bos Chu pura-pura turunin harga. Iya benar. Kalian nuduh orang lain dengan fitnah kayak gitu. Pikirin akibatnya. Bos Wang, kami nggak fitnah dia. Astragalus desa kami, dulu paling murah. Dijual 51 per keti, tapi dia gabung bos Chu. Tekan harga jadi 35. Segitu rendah. Mending dia rampok aja. Iya, betul. Harga pasar Astragalus sejak dulu 35. Tapi kalian tetap jelek-jelekin bos Chu dan bos Zhao. Bisnis di desa Liuji. Aku nggak sanggup, juga nggak berani. Satpam, usir mereka. Soal Astragalus desa Liuji. Bos Zhao, memang sudah bilang ke aku. Di mana Bos Zhao? Kenapa dia nggak datang? Si Zhao Dong itu benar-benar nggak tahu diri. Bos Zhao ada urusan, jadi nggak bisa datang. Dia utus aku ke sini. Suruh aku gandan dia jual Astragalus ke kamu. Begitu banyak pabrik obat. Tapi semuanya sebut nama Zhao Dong. Kalau mau jual mahal, cuma bisa manfaatkan nama Zhao Dong. Jadi Bos Zhao udah kasih tahu harganya ke kalian belum? Sudah. Bos Zhao juga pesan khusus. Katanya dia dekat sama kamu. Dia jual ke yang lain 60 per jin. Tapi ke kamu nggak ambil banyak. 54 harga spesial, harga teman. Iya benar. 54. Harga teman. Astragalus dari desa Liuji kalian adalah lapisan emasnya ya. Berani banget pasang harga setinggi itu. Kenapa nggak sekalian merampok aja? Pak Li, kami nggak minta lebih kok. Pak Zhao yang bilang ke kami, memang inilah harganya. Sekarang, saya telepon Pak Zhao buat cek. Kalau memang harganya segini, maka dari Li Group, saya kasih dia muka. 54. Kami beli Astragalus desa Liuji dari kalian. Halo, Pak Zhao ya? Halo, Ini Pak Zhao. iya saya, Pak Li. Ada apa cari saya? Pak Zhao, soal Astragalus Liuji Village. Astragalus itu, minggu lalu, Anda sempat sebut ke saya. Hari ini Anda kirim orang ke perusahaan saya bahas kerjasama. Tentang harga, saya ingin konfirmasi lagi sama Anda. Zhao Dong, kamu harus bicara baik-baik dengan Pak Li ya. Ini kesempatanmu buat bantu warga desa. Kalau negosiasi lancar, warga desa akan maafkan kamu. Dan tetap anggapmu keluarga. Iya benar. Zhao Dong, bicara baik-baik, bicara baik. Maaf. Kamu siapa? Saya Zhao Dong gak kenal. Orang setak tahu malu kamu. Pak Li. Astragalus saya tidak jual lagi. Dan saya tidak minta siapapun buat kerja sama-sama kalian. Mungkin kalian ketipu orang ya. Saya sudah bilang, kalau berani minta, harga 54 per jin. Bahkan bilang, suruh aku ambil untung lebih. Tapi karena ini soal Anda, saya telepon buat konfirmasi. Oh. Ini kesempatan terakhir dari desa Liuji, jangan sia-siakan kesempatan. Jangan kebangetan, ya. Pak Li. Saya bukan orang desa Liuji lagi. Juga takkan jual Astragalus lagi. Kalau nanti ada yang mengatasnamakan saya untuk nipu, langsung lapor polisi saja. Ya, kalau tidak ada urusan lagi, saya tutup dulu. Oh. Jangan paksa semua orang, biar minta bantuanmu. Pak Li sudah bilang. Asal kamu terima harga 54, dia bisa beli semua Astragalus desa. Sekarang warga desa sudah nungguin kamu di sini. Tega kamu lihat mereka nggak bisa jual Astragalus dan kelaparan? Kalau kamu Liu Yingying pinter, kenapa mereka malah minta tolong sama aku? Lagi pula, aku juga nggak bisa bantu mereka jual Astragalus seharga 54. Biar kamu Liu Yingying dapat untung besar. Liu Yingying, mereka makan juga karena kamu. Kalau mereka kelaparan, kamu yang tanggung jawab. Zhao Dong kamu.
Mau main moral ke aku? Mimpi. Kamu ini nggak tahu terima kasih. Benar-benar kayak serigala. Kenapa kamu mukul orang? Kamu bawa-bawa nama Pak Zhao buat nipu orang di sini. Apa kalian kira semua orang di grup ini bodoh? Apa semua orang bodoh? Satpam. Mulai sekarang, astragalus dari desa Liuji tidak akan dibeli lagi. Cepat pergi. Liu Yingying, jelaskan ke kami, apakah astragalus ini bisa dijual atau tidak? Kalau benar-benar nggak bisa, mending kita cari Zhao Dong saja. Jual ke dia 50, untung sedikit, masih lebih baik daripada busuk semua. Kalau benar-benar nggak bisa, mending kita cari Zhao Dong saja. Jual ke dia 50, untung sedikit, masih lebih baik daripada busuk semua. Zhao Dong. Kalau bukan karena dia, astragalus kita udah laku, pasti sudah untung besar. Sekarang si Zhao Dong pasti berharap semua astragalus desa Liuji busuk. Kalian cari dia itu ada gunanya. Liu Yingying, astragalus desa kita, itu gara-gara kamu yang tarik keluar. Sekarang sudah beku 2 hari. Kalau makin lama bakal busuk semua. Kerugian ini, kamu harus ganti. Aku. Bekunya. Bukannya harus cepat dijual. Kali ini mungkin aku bisa ambil untung. Nggak nyangka. Itu Zhao Dong di kota. Begitu hebat. Nggak seharusnya. Serakah demi 2 yuan itu. Kalau dijual ke Zhao Dong, kita sudah dapat uang dari dulu. Jadi nggak perlu ikut kamu, Liu Yingying. Berkali-kali kita diusir. Hanya bikin emosi. Sama sekali nggak dapat apa-apa. Kalian harus sadar. Astragalus ini nggak laku. Bukan aku, Liu Yingying yang nggak becus. Semuanya gara-gara dia Zhao Dong. Dia terus bikin kalian nggak punya jalan keluar. Sengaja tekan harga. Kalau mau rugi, cari dia saja. Maaf. Hehe. Barusan aku di samping, kebetulan dengar beberapa kata. Jadi mau tanya aja, kalian ada astragalus buat dijual nggak? Apa kamu juga kenal Zhao Dong? Mau datang buat tekan harga kami juga. Zhao Dong itu siapa? Aku nggak kenal. Kebetulan aku buru-buru. Memang niat mau beli. Kalau kalian mau jual, aku cuma mau tanya aja. Kami memang punya ratusan kilo astragalus mau dijual. Kamu bisa kasih harga berapa? Harga bisa dibicarakan, tapi aku dengar astragalus kalian yang dibawa keluar sudah beku 2 hari. Aku harus lihat barang dulu. Ya udah, bawa aja dia lihat barang. Kalau laku, hati lega. Kalau busuk, gimana dong? Ayo. Barangnya ada di jalan besar dekat desa kami. Saya antar Anda lihat barangnya. Ayo. Ayo. Sudah nggak bisa. Astragalus ini juga rusak kena beku. Nggak bisa dijual. Sepertinya akan nyangkut di tangan kalian. Nggak bisa dijual. Terus gimana dong? Sudah nggak bisa. Astragalus ini rusak kena beku. Nggak bisa dijual. Sepertinya bakal nyangkut di tangan kalian. Nggak bisa dijual. Jadi harus gimana? Orang tua di keluarga kami butuh uang ini buat berobat. Liu Yingying, kalau astragalus ini nggak laku, kamu harus ganti rugi. Kalau nggak, aku bawa ayahku. Mati di rumahmu. Kamu hidup atau mati, urusan apa sama aku? Minggir! Setahun kami kerja keras. Kami cuma berharap uang ini buat hidup. Sekarang kamu bilang, nggak peduli kami mati atau nggak. Beres, aku kasih tahu ya, kami nggak mudah dipermainkan. Sekarang astragalus nggak laku. Kamu yang ganti rugi. Atau aku tinggal di rumahmu. Tinggal di rumahmu. Ganti rugi. Kalian mau memberontak ya? Kalau berani, cari Zhao Dong sana. Dia itu yang bikin astragalus, kita jadi nggak laku sekarang. Kalau nggak gitu, Yingying, astragalus ini udah laku dari dulu. Harus ganti rugi. Suruh dia ganti rugi. Kalau bukan gara-gara kalian, kami sudah lama jual Huangqi ke Zhao Dong. Sekarang sudah begini, Huangqi-nya nggak laku. Zhao Dong juga udah kita benciin. Kita nggak dapat apa-apa. Kamu harus kasih penjelasan ke semua orang. Harus jelasin. Siapa bilang Huangqi kita nggak laku? Sebut aja harganya. Berapaan per kilo Huangqi ini? Huangqi kalian udah rusak kena beku. Gak bisa saya terima. Ini juga bisnis, kan? Bisa nggak jujur dikit? Kamu udah tahu kan Huangqi kami di blok 2 hari. Tapi kamu masih datang pengen beli juga. Sekarang malah bilang Huangqi kami nggak laku. Kamu cuma mau turunin harga kan? Murah masa ya murah masa. Kalau kamu sudah bicara begitu, aku juga akan jujur. Astragalus kalian ini memang beku 2 hari. Tapi masih bisa dijual. Hanya saja harganya mungkin kurang memuaskan. Begini. Kalau hargamu mirip harga Zhao Dong, kami tak perlu lewat Liu Yingying. Langsung jual ke kamu. Ambil saja. Sip. Kalau niat dagang, aku beri harga pas. 15. Oke, aku ambil. Berapa? 15. Apa 15 per jin?
15 yuan per jin. Apa? 15 yuan per jin. Apa? 15 per jin. 15. Kenapa kamu nggak sekalian rampok aja? Modal kami aja nggak cukup nih. Zhao Dong nawar rendah. Masih 35 per jin. Kamu kasih kami 15 per jin. Mau main-main sama kami ya? Iya, aduh, pantas aja. Siapa suruh kamu usir aku? 15 yuan per jin ini, jual rugi. Saya nggak sanggup rugi. Ying, mending kamu diam aja. Dengar ya, desa kami, Liu Ji, jual astragalus, udah 5 tahun penuh. Harga segitu, kami nggak bisa jual. Kalau kamu serius beli, bilang aja harga pasnya. Kalau nggak, mending kamu pergi. Santai, cari rezeki bareng. Barusan juga kalian bilang, harga pasar astragalus 35. Astragalus kamu ini udah 2 hari beku. Siapa tahu di bawahnya, ada yang busuk juga. Kalau saya bawa pulang, masih harus olah lagi. Saya kasih tahu. Itu bukan urusan kami, langsung sebutin aja harganya. Oh, gini aja, saya nambah 1000. 16. Kamu maksudnya apa sih, kamu? Oke. 18. Gimana oke? 18, bisa nggak? 20. Itu udah paling tinggi, nggak bisa lebih. Lewat itu saya rugi. Saya lihat, kamu bukan mau beli astragalus. Kamu kayak mau ribut aja. Ngapain kamu? Ngeluh soal harga, suruh aja dia pergi. Masih dibilang rendah. Harga pasaran astragalus itu 35. Ini udah beku 2 hari. Aku kasih 20. Kalian masih ngeluh rendah. Oke, gini aja. Kalian sebut aja harga. Berapa mau dijual ke aku? Kami udah jual astragalus 5 tahun. Selalu 50 per jin. Tetap aja, walau udah beku 2 hari, kamu kasih 49 ya. Bener kan? Kamu cuma tawar 20. Itu artinya, anggap kami bodoh? Iya, anggap bodoh. 50. Bukan aku anggap kalian bodoh. Kalian yang anggap aku bodoh. 50. Rakusa banget kalian. Ha? 50. Rakusa banget kalian. Ha? Oke. Walau begitu, nggak bisa 50. 49. Paling rendah. 48. Kami tahan-tahan. Biar kamu bawa barangnya. Tapi kamu cuma kasih 20.000. Kami jualnya astragalus, bukan sawi biasa. Aku jujur sama kamu. Harga pasar astragalus selalu 35. Kamu masih bilang itu rendah. Kalian jual astragalus di mana sampai dapat 45 per kilo. Astragalus beku kayak gini. Aku bantu carikan kalian. Pabrik farmasi resmi paling cuma 20-an. Aku kasih 20 aja masih nggak mau. Aku bilang ya. Tunggu 2 hari lagi. Kalian nggak dapat apa-apa. Kok kamu tahu? Harga 35 per kilo. Katanya nggak kenal Zhao Dong. Menurutku, kamu disuruh Zhao Dong buat tekan harga kan? Ngomong apa sih kamu? Coba aja ke pasar. Tanya-tanya harga. Nggak perlu disuruh siapa-siapa. Aku ragu deh kalian desa itu. Pernah jual astragalus nggak sih? Ying itu. Apa kamu tanya ke beberapa tempat? Semua bilang astragalus ini 35.000 rupiah per kilo ya? Aduh, Om. Semua itu diatur sama Zhao Dong, bos-bos di pasar. Kerja sama buat tekan harga. Termasuk orang ini. Juga diatur Zhao Dong. Enggak. Mana mungkin Zhao Dong punya kuasa segitu besar, bisa atur semua orang? Menurutku ya. Cuma ada 2 kemungkinan. Mungkin astragalus ini baru-baru ini harganya turun, atau dia kasih subsidi soal bantu warga desa kita ini. Besar kemungkinan itu benar. Mana mungkin? Kalau dia benar kasih subsidi, setahun bisa habis ratusan juta. Apa Zhao Dong sebaik itu? Aduh, masih mau pura-pura juga ya? Dengerin aku bilang, 20. Mau jual nggak? Jual, aku angkut sekarang. Kalau nggak jual, tunggu 2 hari lagi. Kalian jual 20 aja nggak laku. Semua bakal numpuk di tangan kalian. Ini 21 kilo. Aku nggak jual. Uang ini buat obat bapakku. Masih nunggu duit ini buat nyelamatin nyawa. Liu Yingying, ini semua gara-gara kamu. Kalau astragalus ini nggak kejual, kamu ganti rugi ke aku. Aduh. Mau kamu cekik dia pun tetap nggak ada gunanya. Sekarang harga astragalus gini. Kalau kalian nggak jual, pasti rugi lebih banyak. Aku nggak mau jual. Tadinya Zhao Dong beli 50.000 perak per kilo. Sekarang disuruh jual 20.000 per kilo. Selisih 30.000 itu semuanya gara-gara kalian. Atau kalian ganti rugi. Atau kalian cari Zhao Dong. Tetap ambil dengan harga 50.000 per jin. Kalau tidak, aku akan tinggal di rumah kalian. Kita semua nggak akan tenang. Benar. Bodoh semua. 20 pun nggak dijual. Oke, tunggu aja harga 50. Aduh, jangan ribut lagi. Jangan ribut. Satu-satunya yang mau ambil orang yang ambil astragalus kita juga pergi. Sekarang astragalus kita masih bisa disimpan nggak?
Kades, aku nggak peduli. Kalian berdua harus ganti rugi. Oh iya, sekarang harapan kita. Cuma Zhao Dong, kamu harus minta tolong dia. Kalau nggak kalian berdua yang ganti rugi. Bayar rugi, bayar rugi. Oke, jangan ribut. Sekarang, aku langsung cari Zhao Dong, cukup kan? Kades, ngapain kesini? Aku mau lihat kalian suami istri. Iya, mana Zhao Dong? Dia nggak di rumah. Xiao Dong nggak ada di rumah. Ada apa? Bilang saja. Pak Zhao, Bagaimanapun juga, aku juga kepala desa. Sudah bawa hadiah ke rumah kalian. Tapi kenapa segelas air pun tak kau kasih padaku? keluarga kami sudah kau usir dari desa. Kok masih punya muka datang ke rumahku, malah nggak mau pergi. Pak Zhao, saya tahu Anda marah. Kata-kata pedas, saya bisa paham. Tapi, waktu Anda ribut di kantor desa, itu sebenarnya cuma masalah kecil. Anda malah maksa panggil Zhao Dong pulang, bikin seluruh desa bermusuhan dengan Zhao Dong. Tahukah Anda, perilaku seperti ini bisa merugikan perkembangan desa kita. Kalian memukulku, sampai aku nggak bisa turun dari ranjang. Itu namanya hal kecil? Lihat bapakmu, dipukul orang lain. Apa kamu bisa diam saja? Pak Zhao, kamu nggak boleh egois banget. Segala hal nggak bisa cuma mikirin diri sendiri. Iya, sekarang kamu di kota, tinggal di rumah besar. Lalu, orang desa gimana? Karena ulahmu, jalan desa nggak jadi dibangun. Astragalus di desa juga nggak laku. Sekarang, warga desa hampir kelaparan. Astragalus di desa, kalian rebut. Dari Xiao Dong. Kalian nggak dapat harga bagus. Apa urusannya sama keluargaku? Gimana? Nggak ada urusannya. Zhao Dong tarik dana 1 juta. Jalan nggak bisa dibangun. Sekarang harga Astragalus jatuh. Hampir turun 10 yuan. Ditambah lagi, Zhao Dong dendam sama kita. Sekarang di kota, di mana-mana menghalangi Ying Ying. Sekarang, nggak ada satupun yang berani beli Astragalus Liu Ji Vilek. Selama beberapa tahun ini, kita hampir jadi kaya. Tapi gara-gara ulahmu. Sekarang, tiap keluarga hampir nggak bisa hidup. Pak Kades, dulu anak kami Dongzi bantu warga desa jual huangqi sampai subsidi banyak uang. Gimana mungkin bisa? Aduh, adik ipar. Zhao Dong lakukan itu, aku bisa paham. Lagian, warga desa, usir keluargamu dari sini. Mereka kesal, makanya pakai cara ini, balas dendam ke warga. Lao Zhao. Tapi jangan pura-pura nggak tahu, semua salah paham ini. Awalnya dari kamu juga. Aku kesini kali ini untuk bantu kalian semua. Selesaikan salah paham ini. Nanti setelah salah paham ini sudah hilang, akan kembali seperti dulu. Kamu ya, tunggu Dongzi pulang. Tolong bantu aku. Bujuk dia baik-baik. Iya. Lao Zhao, aku tahu. Sekarang, kamu tinggal di kota, punya rumah besar. Tapi, pada akhirnya di sini, bukan akar kita. Makanya, kamu jadi kepala desa. Kemampuanmu cuci otak memang luar biasa. Sayangnya, kamu bikin orang tuaku kecewa. Mereka nggak akan percaya setitik pun perkataanmu. Kepala desa. Kita semua satu desa. Aku kasih muka ke kamu. Aku nggak mau bongkar kamu. Kamu kira aku bodoh? Ya, memang kami salah. Salahnya, karena terlalu pedulikan hubungan sesama desa. Malah pelihara kalian, si kacang lupa kulitnya. Pergi, rumah kami nggak terima kamu. Pergi. Jangan, itu Zhao Dong. Aku tahu kamu lagi kesal. Kedatanganku sekarang meminta maaf buat semua warga desa. Aku minta maaf atas nama mereka. Tolong hargai aku. Dengar aku sebentar, ya? Minta maaf, kenapa ini? Liu Yingying, harga huangqi nggak bagus lagi. Nyesal ya, sekarang datang lagi ke aku. Bukan Ying Ying. Dia itu. Cewek muda yang baru kerja. Iya, dia masih polos. Iya, jangan diambil hati. Oke. Dia baru terjun ke masyarakat. Gak tahu apa-apa, tapi kamu udah pengalaman kan? Masa kamu diam aja lihat dia main-main pakai penghidupan desa buat lelucon? Dia cuma karena lihat kamu dapat untung. Dia memang iri. Lalu dia terus ngejar aku, maksa aku kasih dia kesempatan. Tapi tenang aja. Setelah kejadian ini, dia udah belajar. Jangan salahin dia lagi. Astragalus dari desa kita masih butuh kamu. Kamu yang jual. Iya. Jangan sampai kayak aku. Orang tamak kayak aku gak bisa dipercaya. Zhao Dong, warga sini beneran udah sadar salah.
Ratusan kilo astragalus itu udah dibiarin di luar 2 hari. Kalau gak laku juga, habis semua. Kamu mau warga sini, gimana? Bagaimanapun, kamu lahir di desa Liuji. Masa kamu gak ada hati sama sekali? Gak mikirin perasaan? Perasaan. Waktu kamu pukul ayahku, ngatain aku, usir keluarga kami dari desa, pernah mikir perasaan. Harga diri. Waktu dulu kamu pukul ayahku, menghina aku, usir seluruh keluargaku dari desa. Pernahkah kau pikirkan harga diri? Semua ini cuma salah paham. Salah paham. Semua cuma salah paham. Semua ini awalnya karena ayahmu. Sebelum masalah ayahmu, hubungan kita baik-baik saja. Ayahku memang pemicu masalah, tapi kamu benar-benar tak tahu balas budi. Masih tak sadar juga. Sampai sekarang pun bilang semua salah ayahku. Memang tak tahu malu. Ayah. Antar tamu. Ayo. Jangan dong. Ayo. Kamu orang desa Liuji. Tak bisa tak peduli nyawa mereka. Kalau kamu tak beli astragalus ini, kalau ada apa-apa, apakah Anda memiliki hati nurani yang layak? Mereka tak boleh dapat uang sepeser pun itu karena kamu dan Liu Yingying. Kalian baik-baik saja. Apa aku yang gak bisa? Pergi. Bukan. Pergi. Zhao Dong. Pohon setinggi, apapun tetap ingat akarnya. Kamu adalah orang Liuji. Akar kamu di sini. Liuji. Orang desa butuh kamu sekarang. Jangan lupakan asalmu, harus bantu mereka. Kepala desa sampai mohon segini. Pasti karena tekanan luar ya. Dengar ya. Ini baru pemulaan. Kamu dan Liu Yingying akan terus menderita. Karena saya Zhao Dong tidak akan beli astragalus desa Liuji lagi. Lupakan saja. Pergi. Halo. Paman, Guo bawa mayat ke rumah kita. Cepat pulang. Apa? Saya pulang sekarang. Kakek, kematianmu terlalu tragis. Semua gara-gara keluarga Liu. Liu Yingying keluar sekarang. Kalau bukan kamu yang halangi, kami nggak bisa dijual. Kenapa kami harus tolak? Zhao Dong, rumah udah dapat, tapi uang nggak turun. Ayahku lagi sakit, di kasur nunggu biaya operasi. Bisa mati begitu aja. Liu Yingying, kamu yang bikin ayahku mati. Keluar, sekarang juga. Nasihatin dia. Liu Yingying, sembunyi sia-sia aja. Uang Ki harus kamu ganti. Soal sakit Pak Guo, kamu juga mesti jelaskan. Aku tahu kodenya. Liu Yingying, nanti kita buka pintunya. Lihat bisa nggak aku bikin kamu kapok. Cepat. Sembunyi. Ayo sembunyi. Nyawa Pak Guo hilang gara-gara kamu. Dengar ya. Uang Ki itu harus kamu ganti. Ganti enggak? Bukan urusanku. Lepaskan dia. Kalian ngapain sih? Coba lihat, Chun Seng. Orang tua di rumah gue udah meninggal. Gara-gara kalian pegangin Huang Qi, nggak laku dijual. Nggak ada uang buat operasi. Akhirnya meninggal di ranjang rumah sakit. Kalian harus tanggung jawab. Ngomel apa sih? Bapak lo mati. Apa urusannya sama kita? Kalian sendiri. Serakah banget. Tinggalin Zhao Dong, pilih kita. Kita maksa kalian gitu. Dengar ya. Aku sudah lapor polisi. Kalau kalian terus buat keributan di sini, aku bakal seret kalian satu-satu. Memang kamu nggak paksa kami. Tapi kamu janji bantu kami. Jual Huang Qi ini. Sekarang Huang Qi sudah busuk. Kamu sudah jual belum? Ya, aku memang janji akan jual Huang Qi itu. Orangnya juga sudah datang. Tawarannya 21 per kilo. Kalian yang nggak mau jual. Itu bukan urusanku. 21 per kilo. Sudah 5 tahun. Zhao Dong selalu kasih kita 50. Beda banget. Kita nggak terima. Nggak rela. Kalau gitu biar astragalus ini busuk aja di ladang. Kalian jangan dapat uang sebesar pun. Masih berharap. Zhao Dong, beli 51 per kilo. Astragalus kalian, jangan mimpi. Zhao Dong bilang,
Dia nggak bakal beli lagi dari desa Liuji. Astragalus sebiji pun. Kalian, lupakan aja harapan itu. Bagaimanapun juga Zhao Dong itu satu desa sama kita. Dia nggak mungkin sekejam itu kan? Dia sudah beli Huang Qi kita selama bertahun-tahun. Masa tiba-tiba nggak mau urus lagi? Iya, Zhao Dong. Dia punya uang. Nggak mungkin dia cuek sama kita. Ratusan kilo Huang Qi ini nggak bisa dibiarkan busuk gitu aja. Ayo, kita bareng-bareng cari Zhao. Biar Zhao Dong beli Huang Qi ini. Kalaupun busuk, biar busuk di tangannya. Pokoknya Zhao Dong. Kita minta sama Zhao Dong. Tolong Zhao Dong. Bagaimanapun juga, Zhao Dong dibesarkan di Liu Jiaji. Mau nggak mau harus hargai semuanya. Kita seluruh desa. Bareng pergi minta tolong dia. Dia pasti bantu kita. Ya kan? Iya ya, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Kalian ngapain kesini? Zhao Dong, kami percaya pada Liu Yingying dan kepala desa. Mereka semua penipu. Desa Liuji masih butuh kamu. Ayo ikut kami pulang ke desa bantu kami. Iya, benar. Bantu kami. Kalian luar biasa ya. Aku nggak boleh masuk komplek. Sekarang kalian malah cegat aku di jalan. Zhao Dong, kami benar-benar nggak ada cara lagi. Kalau Huang Qi ini nggak laku, kami hidup pakai apa? Iya, Kakek Guo sudah meninggal. Karena nggak bisa jual Huang Qi, nggak ada uang operasi. Kalau kamu nggak bantu, korban bukan cuma keluarga mereka. Jadi kamu mau aku bantu bagaimana? aku juga nggak mau nyusahin kamu. Zhao Dong, ayo. Tetap jual ke kamu 50 yuan per jin seperti dulu. Bagaimana menurutmu? Kalian sudah tahu, harga pasar sekarang cuma 35 yuan. Masih mau saya beli 50 yuan dari kalian? Kira saya bodoh. Zhao Dong, kamu kan kaya. Kami bukan mau hambat kamu balik ke desa. Itu buat amal gitu. Haha iya. Zhao Dong, kamu balik ke desa saja. Tolong beli Huang Qi itu. Kalau nggak kamu beli, semuanya busuk. Warga nggak dapat uang sebesar pun. Benar itu. Kalian nggak dapat apa-apa. Itu apa urusan sama saya? Zhao Dong, kita ini. Semua orang tua di sini lihat kamu besar. Kita yang besarin kamu. Tolong bantu. Nggak bisa ya? Zhao Dong, tenang aja. Kita semua sudah sepakat. Huang Qi ini cuma dijual ke kamu. Walau ada yang nawar lebih tinggi, kita tetap nggak akan berubah pikiran. Benar. Semua percaya sama kamu. Jangan kecewain kita ya. Wah, kalian maksa aku secara moral nih. Kalau aku nggak setuju, aku jadi penjahat di Liu Jichun ya. Kalian maksa aku secara moral nih. Kalau aku nggak setuju, aku jadi penjahat di Liu Jichun ya. Zhao Dong, jangan gitu ngomongnya. Kamu pahlawan Liu Jikun, lo. Beberapa tahun ini, hidup kami jadi lebih baik. Semua karena bantuan kamu. Kebaikan kamu. Kami semua ingat kok. Kami nggak lupa. Ingat kalian semua tak tahu berterima kasih. Habis manis sepah dibuang. Orang tidak tahu balas budi. Semoga kalian ingat kebaikanku. Kalian cuma mau aku tanggung akibat kebodohan kalian. Zhao Dong, bagaimana bisa kamu bicara begitu? Di sini semua ini orang tua kamu. Sebagai yang muda, jangan terlalu hitung-hitungan. Kamu masih harus pulang kan? Pulang. Baru saja aku yang usir kalian dari desa lupa. Usir kalian pulang itu. Karena ayahmu. Bikin masalah waktu itu. Waktu itu kita semua lagi emosi. Jadi pasti ada kata-kata kasar. Kita juga nggak nyangka. Tiba-tiba kalian langsung pindah. Zhao Dong. Kamu kan cowok sejati, jangan pendendam gitu. Lagi pula mereka itu. Tetangga yang lihat kamu tumbuh besar, sudah cukup segitu saja. Jangan kayak ayahmu, terus mempermasalahkan, bikin semua makin ruwet. Diam semua. Sudah sampai begini, masih nyalahin ayahku. Dengar ya. Panen astragalus kalian pantas aja nggak laku. Pantas busuk di ladang. Aku Zhao Dong putus hubungan dengan desa Liuji mulai sekarang. Mau kalian hidup atau mati, nggak ada urusanku. Hei, berhenti. Mau apa? Saya akui Zhao Dong. Memang kami semua telah melukaimu. Jadi bukankah kami semua datang untuk minta maaf dan mengakui salah kami padamu? Apa? Kamu mau kami? Orang tua yang melihatmu tumbuh besar harus berlutut di depanmu. Baru kamu mau bantu kami? Baik. Kalau begitu para orang tua ini Akan berlutut pada Zhao Dong. Sampai Zhao Dong mau bantu kami, baru kami akan bangun. Ayo, baiklah. Berlutut, berlutut. Cepat, cepat. Baik kalian suka berlutut. Ya udah jangan bangun.
Hei! Dengar ya, Zhao Dong, kalau kamu menolak bantu kami, hari ini kamu nggak bisa pergi. Halo, ini pengawas kan? Ada keributan di sini, cepat datang. Kamu nggak bisa pergi. Ayo hancurkan. Kalau hancur dikit nggak bisa dihukum. Ku dengar ya. Nempel di mobil percuma. Ayo, ada tongkat baseball di bagasi. Hancurkan mobil sama dia. Rusakin. Zhao Dong, kami benar-benar sadar salah. Waktu itu kami tak seharusnya menindas ayahmu. Tak seharusnya dengar Liu Yingying jual semua Huangqi ke dia. Kami menyesal. Kami sungguh menyesal. Kamu kaya. Tolong kami. Bagi kamu ini hal kecil. Ah, benar Zhao Dong, kamu beli saja Huangqi desa kita. Bantu beli semuanya. Ini akan selamatkan ratusan keluarga di desa. Bukankah kamu paling suka lakukan hal seperti ini? Ya. Benar. Aku memang kaya. Aku ingin ajak kalian semua jadi makmur bersama. Tapi, kalian pernah kasih aku kesempatan. Untung saja, kalian tak pernah beri aku kesempatan. Kalau tidak, setiap tahun aku mesti keluar jutaan untuk pelihara kalian yang tak tahu diri ini. Bukan begitu. Zhao Dong, aku. Aduh, ada masalah. Orang desa telepon. Lebih dari setengah Huangqi kita. Sudah busuk semua. Apa? Habis semua? Semuanya hilang? Nggak dapat uang sepeser pun. Habis sudah. Selesai sudah. Pak petugas, mereka menghadang mobil saya, nggak kasih saya pergi. Tolong urus sebentar. Baik. Mundur, mundur. Zhao Dong, kamu nggak bisa tinggal diam. Zhao Dong, kamu nggak bisa Dengar cuek ya. aja. Orang jahat akan dihukum juga. Kalian serakah banget. Cuma mikir diri sendiri. Akhirnya kalian kena batunya sendiri. Aku Zhao Dong sudah cukup bantu kalian beberapa tahun ini. Mulai hari ini, kalian gak pantas aku bantu lagi. Zhao Dong. Aduh, Zhao Dong.